to stay awake just to wait for Jesus. Tapi pada saat itu when he needs the most, his friends abandon him. Teman-temannya dia sendiri abandon dia. Dan yang paling terakhir, pada jam 3, Markus 15 ayat 34 mengatakan, pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? At the moment Tuhan Yesus disalibkan, karena begitu besar dosa yang dia tanggung, the Father has to leave him. Tuhan gak menyertai dia saat itu karena dia membawa the burden of our sins. Jadi kalau misalnya kita pikirkan, sebetulnya yang membuat Tuhan Yesus meninggal itu siapa? The answer is Tuhan. The answer is the Father. Because it's the Father's will that Jesus died on the cross for us. Saudara, we always talk about the cross. And it's very important that we understand what the cross means. Tapi before that, Tuhan Yesus gak hanya mati gitu aja. No. He did so many things. Dia melalui begitu banyak hal yang dia harus lalui. Because he wants to give example to us. And because he wants to show us that he experienced what you experience. Dia tahu kesusahan kita. Because he's been there. Yesaya 53 mengatakan, this is the final firman Tuhan. And I'm not just creating another theological karangan gitu. Because it's based on the word of God. 53 ayat ke, was it 53? Iya, 53. Ayat kelima, aku bacakan dari ayat kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang tadi pagi si Om David sudah mention. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara, it was God, Tuhan, it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life a guilt offering. Jadi jelas sekali dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus was the guilt offering. Pada saat orang Israel ada suatu offering yang dikatakan yaitu scapegoat. Itu asal kata-kata bahasa Inggris itu scapegoat. Itu dari kambing, benar-benar ada kambing yang dipakai orang Israel untuk menebus kesalahan kita. Kesalahan orang Israel. Nah, goat ini yang dijadikan menjadi penebus korbannya yaitu penebus kita ini, itu satu dibunuh, satu lagi dilepaskan.
gitu. Menjadi kambing liar. Nah, ini dalam firman Tuhan ada dalam perjanjian lama gitu. Nah, jadi makanya that's where the word scapegoat is from there, because it's an scapegoat, kambing yang dilepaskan untuk membayar dosa. Nah, Tuhan mengatakan korban penebus salah. Jadi Yesus was the one yang membayar dosa-dosa kita. But not only our sins, but He also paid for everything yang kita experience. Hal-hal yang kita alami, semua keloninas kita, penderitaan kita, penghinaan, penolakan, pengkhianatan yang kita alami. Jesus paid it all. Saudara, I invite the music team to come forward. Kita akan berdoa.